Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Siap UTBK SKD dengan saya Kamsal. Pada video kali ini kita akan membahas soal SIMAK UI 2019 nomor 31. Oke, kita langsung saja pada soalnya. Gambar di atas menunjukkan benda yang bermuatan positif Q dan bermasa M diikat dengan tali isolator yang panjangnya R meter dan masanya dapat diabaikan pada sebuah tiang. Benda itu berputar dengan kecepatan V meter per sekon seperti ditunjukkan pada gambar ya, dan medan magnet B di sekitarnya. Agar tali tidak putus, batas maksimum tegangan tali adalah T, sehingga kecepatan maksimum benda adalah Oke, ini masuk materi gabungan ya, konsepnya gabungan tentang gerak melingkar, kemudian dengan konsep gaya magnet atau gaya Lorentz. Ya, untuk lebih bagusnya kita gambarkan dulu komponen-komponen gaya yang bekerja pada gerakan benda tersebut. Kalau digambarkan bentuknya seperti ini. Oke. Jadi arah V-nya tegak lurus dengan dengan jari-jari lintasan. Kemudian arah gaya Lorentz ini arahnya ke kiri itu ditentukan menggunakan kaidah tangan kanan. Ya. Itu arah B masuk itu diwakili oleh telunjuk tangan kanan. Masuk bidang gambar maksudnya ya. Tanda cross ini masuk bidang gambar. Kemudian arah V diwakili oleh ibu jari atau sama dengan arah I. Sehingga F itu menunjukkan arah telapak tangan ke arah mana. Kalau kita gunakan kaidah tangan kanan, arahnya itu ke kiri. Oke. Sementara tegangan talinya akan menuju pusat lintasan ya. Karena akan bereaksi terhadap gaya Lorentz-nya. Oke. Ini kalau kita uraikan, kita akan uraikan menggunakan hukum 2 Newton ya pada gerak melingkar. Nah, hukum 2 Newton pada gerak melingkar itu bisa dituliskan sigma F sama dengan M kali V kuadrat dibagi dengan R. Oke. Yang positif yang searah dengan percepatan sentripetal yang menuju pusat lintasan. Tidak lain adalah ini ya, tegangan tali. Maka ini bisa dituliskan positif T dikurang dengan gaya Lorentz-nya sama dengan M kali V kuadrat per R. Oke. Kemudian ini kita uraikan T dikurang gaya Lorentz itu sendiri untuk muatan yang bergerak di daerah medan magnet besarnya B Q V sama dengan M V kuadrat diper dengan R. Oke. Sekarang perhatikan karena di pilihannya ini bentuknya ada 4M di sini ya. Jadi ini kita manipulasi, kita dikali dengan 4MR ya. Kalau kita kalikan ini dikali semua. Dikali dengan 4MR kedua ruas ini. Kalau dikali dengan 4MR kita akan dapatkan persamaannya 4MR kali T dikurang dengan M V B Q R sama dengan di sebelah sini kan jadi 4M kuadrat V kuadrat. Oke. Ini kita pindah ruaskan komponen MV, kita bawa ke kanan jadinya 4MRT sama dengan 4M kuadrat V kuadrat tambah 4. Oh, di sini ada 4 ya, sorry. Karena dikali 4. 4 MV B QR. Oke. Ini kalau kita lihat bentuknya sama dengan bentuk 4. Ini sama bentuknya dengan 4A kuadrat ditambah dengan 4AB. A-nya itu sama dengan M kali V, B-nya itu sama dengan BQR.
Ini bisa kita manipulasi bentuknya jadi seperti ini bentuknya. 2A tambah B, kemudian dikuadratkan, dikurang B kuadrat. Oke, jadi bentuk ruas kanan ini kita ubah dalam bentuk seperti ini. Ya, kita ubah bentuknya. Kalau kita ubah bentuknya, nanti kita dapatkan 4MR kali T sama dengan 2A. A-nya itu MV ya, berarti 2MV, kemudian ditambah B. B-nya itu BQR, berarti tambah BQR dikuadratkan, ini dalam kurung ya, kuadratkan, ini kita hapus dulu, itu dikuadratkan, kemudian dikurang dengan B. B-nya itu kan BQR, berarti di sini kurang BQR kuadrat. Oke. Nah, kemudian di sini yang ruas kanan suku kedua kita pindahkan ke, atau kita pasangkan dengan ruas yang sebelah kiri. Tapi bisa kita ubah bentuk persamaan ini dalam bentuk seperti ini ya. 2MV ditambah dengan BQR kuadrat sama dengan 4MR kali T ditambah dengan BQR kuadrat. Oke. Kemudian kedua ruas ini di akar kuadratkan, kita dapatkan 2MV tambah BQR sama dengan akar dari 4MRT tambah BQR kuadrat. Oke, bentuknya seperti itu. Kemudian kita uraikan lagi. 2MV sama dengan, ini kita pindahkan ke ruas kanan, berarti jadinya 4MRT tambah BQR kuadrat, kita kurang dengan BQR. Berikutnya, masing-masing ruas ini kita bagi dengan 2M. Ya, kita bagi 2M, kita dapatkan V sama dengan akar 4MRT ditambah dengan BQR kuadrat dikurang dengan, ini dibagi dulu ya, kita bagi dengan 2M, kemudian di sini kurang BQR dibagi dengan 2M. Oke. Itu bagi dengan 2M. Dikurang ya. Oke. Nah, ini sudah mendekati bentuk yang seperti di pilihannya. Oke. Sekarang kita akan mengeluarkan komponen BQR 2M ya. Ini kalau kita keluarkan bagian ruas ini ya, kita kalikan dengan BQR kuadrat per BQE kuadrat bagian ruas ini. Ini kan kita akan tuliskan seperti ini bentuknya. Kita akan tuliskan nanti V-nya menjadi, atau kita tulis ulang bentuknya seperti ini. Akar 4 MRT ditambah dengan BQR kuadrat bagi 2M dibagi 2M bagi 2M
Ini akarnya hanya sampai sini aja ya. Oke, bagi 2M dikurang, ini nanti bagian sini kita kali dengan faktor ini ya. B QR per BQR ya. Kita kali dengan itu. BQR dengan BQR. Ini kuadrat ya. Ini kuadrat. Tapi ini masih dalam bentuk akar ya. Dalam bentuk akar. Itu masih dalam bentuk akar. Kemudian ini kalau kita akarkan keseluruhan berarti nanti di sini jadi 4M kuadrat ya. Oke. Kalau ini dijadikan kita masukkan dalam bentuk akar berarti ini jadi 4M kuadrat. Kemudian di sini kita kurangi dengan yang ini. B QR diper dengan 2M. Nah, sekarang diperhatikan bahwa ini kita akan sederhanakan. Kita bagi. Nah, ini kita bisa bagi ya. Kalau kita kali ke sana, berarti ini bisa kita coret dengan ini kan. Nah, ini bisa kita coret ke sini. Atau bagian sini, ini kita bisa cabut akarnya ya. Kita cabut akarnya. Nanti kita bisa tulis seperti ini. Ini kita cabut akarnya jadi BQR bagian ini. Kemudian per 2M bagian yang ini. Kemudian dalam kurung akar dari 4MRT ya, 4MRT ditambah dengan BQR ini kuadrat dibagi dengan BQR kuadrat. Oke, bentuknya seperti ini. BQR kuadrat. Ini masih dalam bentuk akar. Karena yang dicabut akarnya hanya yang ini sama yang bagian sini. Kemudian ini kita kurangi karena bagian ini dikeluarkan, maka ini tinggal 1. Oke. Kan kalau dikali dalam ini sama saja dengan ini nilainya. Oke. Maka ini kita akan peroleh B QR dibagi dengan 2M dalam kurung akar dari ini kita bisa bagi ya, kita bagi. Ini bisa bagi. Jadi ini kita bagi juga jadi 4MT ya dibagi dengan BQ ini dikuadratkan dikali dengan R untuk bagian pertama, suku pertama. Kemudian yang ini suku keduanya kita bagi, dapatkan nilainya 1. Kemudian kita kurang 1. Oke. Sekarang opsi ini yang paling mendekati adalah hanya opsi kira-kira hanya opsi apa? Ini kita akarkan dahulu ya. Nah, gitu. Jadi ini hanya mendekati opsi B. Tapi karena di sini ada faktor R-nya ya, ini hanya ada faktor R di bawah sini, maka untuk soal ini tidak ada jawabannya ya. Ini saya sudah otak-atik juga, saya sudah coba kerja pakai cara lain bentuknya, tetap saja ternyata harus memang pakai bagi R di bawah ini ya, ini harus dikali R. Maka di sini tidak ada jawabannya. Harusnya ini sih yang paling mendekati ya, karena 1 tambah ya, jadi gitu. Jadi jawabannya adalah kecepatan maksimumnya adalah yang ini. Jadi jawabannya seperti itu.
Oke, mudah-mudahan dapat dimengerti. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di kolom komentar. Oke, kita lanjut di soal nomor 32.